Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang Allah terpuji karena mahasinnya. Apa itu mahasin Allah? Ya, bukan. Pakai Ki? Nah, Masya Allah. Keistimewaan, kesempurnaan Allah dari zatnya yang sempurna, nama-namanya yang husna, sifat-sifatnya yang mulia, perbuatan, ketetapan, syariat dan hukumnya yang sedikit pun tidak ada celah. Dan pula Allah terpuji karena ihsannya. Apa tadi ihsan? Tadi Kang Fikri? Kebaikan. Ya, ihsan adalah kebaikan, anugerah, karunia, nikmat, pemberian, itu adalah ihsan. Nah, yang anugerah Allah Subhanahu wa taala tiada henti melimpah ruah untuk seluruh alam semesta ini. Di malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk beribadah, menghamba kepadanya, terus berusaha untuk menjadi hamba Allah, menghakikatkan al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah, karena hanya untuk itulah kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada menghamba, menghakikatkan al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar yang Allah anugerahkan adalah hidayah. Ketika dimudahkan dia untuk beribadah, yang kita lihat banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin, bahkan ahlus sunnah, tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar, thalabul ilm, mendalami agama Allah untuk lebih bisa mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Seseorang akan mendapatkan manisnya iman. Dia yang betul-betul tahu Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, yang dia ridha. Ya, ridha. Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Ridha. Tingkatan iman seorang hamba, dan itu tidak dapat diraih kecuali dengan seseorang dia belajar ilmu agama. Iman tidak datang begitu saja tanpa ada usaha untuk mendapatkannya. Karena itu
Rasulullah mengatakan thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Seseorang banyak ya berislam karena lingkungan, masyarakat, orang tua, karena negeri di mana dia tinggal. Ya, tidak dia merasakan manisnya iman, hidup dalam kesengsaraan, dalam kegelisahan, kekhawatiran, dalam bimbang, dalam hampa, kosong. Mereka lah yang jauh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Ya, mereka yang tidak merasakan manisnya iman. Sedangkan seorang mukmin dia di setiap detik kehidupannya merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala, antara syukur dan sabar. Walaysa dzalika illa lil mu'min, kata Rasulullah SAW, dan tidaklah itu kecuali hanya untuk seorang mukmin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk terus berubudiyah, menghamba, menghakikatkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati. Allahumma amin. Nah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, yang kita masih dalam pembahasan al-imanu bil yaumil akhir di tingkatan atau di landasan yang kedua dalam 3 landasan pokok. Nah, rukun iman yang kelima yaitu al-imanu bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhir. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang nama-nama hari kiamat, ya. Nah, sedikit kita mengulang, ada berapa kali tiupan sur? Ada berapa kali tiupan sur? Ini proses terjadinya hari kiamat. Ada 2 ya. Nah, itu jelas dalam ayat di surat Az-Zumar. Dan Allah pun menyebutkan dalam ayat yang lain, wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Ketika ditiup sur, maka terasa takut mencekam semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dengan ayat ini, sebagian ulama tidak banyak. Sebagian ulama mengatakan tiupan sur itu ada 3. Ya, nafkh lil faza', tiupan untuk menakut-nakuti. Barulah setelah itu tiupan untuk mematikan. Yang pertama, yang ketiga tiupan untuk apa? Kayak untuk membangkitkan. Jazakallahu khair. Jadi ada tiupan faza', ya, untuk menakut-nakuti. Nah, kaum Samud bagaimana cara Allah membinasakan mereka? Salma, dengan apa? Dengan suara, dengan dentuman, dengan suara. Ya, akhadathu sayhatu gimana? Wa amma Thamud, fa akhadathu sayha. Sayha adalah suara yang keras. Hanya dengan suara dentuman saja mereka semua mati. Ya, fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard. Nah ini pendapat sebagian ulama, ya, bahwasanya nafkhus sur itu ada berapa? Ada 3. Sebagian lain mengatakan ada 2, jelas di surat Az-Zumar, yauma yunfakhu fis-sur yauma yunfakhu fis-sur fasa'iqa. Hari ditiup as-sur, matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ya, kita baca. Nah, siapa yang meniup sur? Siapa yang, Kang Beng? Siapa yang meniup? Malaikat Israfil, ya. Malaikat Israfil. Sebenarnya tidak ada ya dalil tegas, ya. Tetapi banyak ulama menukilkan ijma
Banyak ulama menukilkan ijma, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Kalau dalil jelas mengatakan yang meniup adalah Israfil, itu tidak ada, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Nah, kemudian ya, illa man Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ketika ditiup sur yang pertama kali, ya, mati semua yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nah, siapa ini? Yang dikehendaki oleh Allah, yang tidak mati. Ya. Nah, yang datang dari Hasan Al-Basri siapa saja? Malaikat siapanya? Terus Malakul Maut, Jibril, Mikail, Israfil, yang nafikh sur itu. Nah, kemudian kalau Ibn Hazm, beliau mengatakan malaikat semuanya tidak ada yang mati, penghuni langit, dan ini jelas menyelisihi zahir ayat. Ayat mengatakan fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Mati semua yang ada di langit dan semua yang ada di semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Berarti yang di langit pun pada mati. Kan begitu ya. Nah, illa man Allah, ya. Summa, kemudian ada kalimat summa, kata Allah, kemudian. Jadi tidak langsung ditiup sur yang kedua itu. Berapa lama jaraknya antara tiupan sur yang pertama ke tiupan sur yang kedua, Aba Rafi'? 4, ya, anak sampaikan 40 tahun ya. Kita baca hadisnya ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, ma baina nafkhataini arba'un, antara dua tiupan itu 40. Antara dua tiupan itu 40. Ada yang bertanya, murid Abu Hurairah, arba'una yauman, apakah 40 hari? Qala abait. Kemudian beliau tidak menjawab. Qala arba'una syahran, apakah 40 tahun? Qala abait. Abu Hurairah tidak menjawab. Qala arba'una sana, apakah 40 tahun? Qala abait. Abu Hurairah pun tidak mau menjawab. Ya. Kalau 40 tahun itu datang dari Hasan Al-Basri. Ya, tapi Rasulullah SAW sendiri tidak mengatakan 40 tahun kah, pekan kah, bulan kah, tidak. Sebagaimana la yakuma ahadukum arba'una khairun lahu min ayyamurra baina yaday musalli. Seseorang berdiri selama 40 itu lebih baik daripada dia melintasi orang yang sedang sholat, kan begitu? Tidak dikasih tahu di sini apakah 40 hari ataukah 40 pekan, bulan, tahun, nggak disebut. Nah, begitu juga di sini. Begitu juga ini. Ya. Nah, kemudian sebelum ada tiupan yang kedua, summa yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baql. Ya. Kemudian di antara 40 tahun itu Allah menurunkan air hujan. Ya. Dalam riwayat yang lain, air tersebut seperti air mani. Kemudian ketika air tersebut masuk ke dalam tanah, ya, fayanbutuna kama yanbutul baql, maka manusia mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Ya. Nah, kita baca. Kok bisa seperti itu? Laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidaklah dari manusia apapun tubuhnya kecuali akan hancur. Illa azman wahidan, kecuali satu tulang. Wa huwa ajbudz dzanab, yaitu tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, dan darinya lah disusun lagi manusia nanti di hari kiamat. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh siapa tadi? Al-Imam Al-Bukhari ya, di sahihnya. Nah, jadi ini hukum kebanyakan manusia. Walaupun di sana ada manusia yang tidak dimakan oleh binatang bumi. Siapa itu? Para nabi, ya, para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqun. Ya, Allah haramkan bumi
atau binatang bumi untuk memakan jasad para nabi. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung dikuburkan ketika beliau wafat, ya, karena memang kalau sunnahnya apa? Disegerakan, asri'u bil janazah. Kata Rasulullah SAW, segerakanlah kalian dalam menyelenggarakan jenazah. Nah, kenapa para sahabat tidak mengamalkan hadis ini? Ya, mereka para sahabat di zaman Nabi SAW ketika ada seorang ibu meninggal yang suka membersihkan masjid, langsung mereka selenggarakan jenazahnya di waktu malam itu. Malam itu juga. Ya, di malam meninggal, di malam itu juga mereka selenggarakan. Rasulullah bertanya di pagi harinya, mana ibu yang biasa membersihkan masjid, meninggal tadi malam ya Rasulullah. Tapi maksudnya sunnahnya adalah diselenggarakan. Nah, kenapa kok Rasulullah SAW tidak diselenggarakan? Tidak disegerakan afan, tidak disegerakan penyelenggaraan jenazahnya, Bang Feris? Nunggu apa? Karena belum ada khalifah setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Ya, satu hari, nah, atau gimana? 1000 satu hari dengan khalifah yang zalim, 1000 tahun ya dipimpin oleh penguasa zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin, seperti itu. Ya, ini di antara manhaj Ahlus Sunnah. Ya, Ahlus Sunnah meyakini, mengimani manhaj mereka, akidah mereka, satu hari dipimpin 1000 tahun dipimpin dengan pemimpin zalim itu lebih baik daripada satu hari tidak ada pemimpin. Nah, pada saat itu belum ada kesepakatan kaum muslimin atau belum ada pemimpin setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meninggal hari apa? Hari Senin. Rasulullah dikuburkan hari malam Rabu, ya, malam Lailatul Arbi'ah. Jadi Senin, Selasa malamnya, gitu ya. Nah, setelah kaum muslimin sepakat Abu Bakar menjadi khalifah, barulah diselenggarakan jenazah Nabi SAW. Kenapa mereka lakukan seperti itu pula tadi ya? Yang pertama adalah karena belum ada pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua, mereka tahu bahwa jasad Nabi itu tidak akan rusak. Jasad para nabi itu tidak akan rusak sebagaimana sabda Nabi SAW. Ya. Nah, sekalipun ya ada dari hamba-hamba Allah yang tidak rusak jasadnya, yang tidak rusak tubuhnya, ya seperti yang disebutkan, ini hukum kebanyakan manusia. Kata Rasulullah, laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada dari manusia sedikit pun dari tubuhnya kecuali akan hancur. Akan hancur. Ya, kecuali satu tulang. Tulang apa itu? Ajbul dzanab, tulang ekor. Ya. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Yang dengan itu nanti manusia disusun kembali di hari kiamat. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan ahli bid'ah, bahkan orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Di dalam Al-Qur'an Allah menukilkan ucapan mereka yang meragukan Allah bisa membangkitkan manusia setelah manusia menjadi tanah. Ya, dan diantaranya adalah Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina dikafirkan oleh banyak para ulama Asy'ari, oleh banyak para ulama para ulama Syafi'iyah, diantaranya Al-Ghazali. Di antara sebab kenapa Ibnu Sina dikafirkan adalah karena dia meragukan Allah bisa membangkitkan manusia dengan tubuh mereka ketika di dunia. Ya, padahal jelas ayatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alimna ma tanqusul ardu minhum, dan kami benar-benar tahu berapa yang berkurang dari tanah ketika kami bangkitkan manusia itu. Ya, kan sudah jadi tanah. Kemudian tanah unsur-unsur tubuh manusia yang sudah menjadi tanah tersebut dikumpulkan kembali, ya, disusun kembali. Nah, karena Allah ingin memberi
kenikmatan kepada seorang hamba mukmin dengan tubuh di mana mereka beribadah ketika di dunia. Nah, demikian pula Allah menginginkan untuk mengazab orang-orang kufar, al-mujrimin, ya, dengan tubuh di mana dengan tubuh tersebut mereka apa? Bermaksiat. Ya, baik. Nah, tetapi ada yang terluputkan pada pertemuan lalu, yaitu apa? Dibangkitkannya manusia ketika ini, ya, al-i'adah itu berbeda dengan penciptaan manusia di awal kali. Ya, maksudnya apa? Dengan berbeda kekuatannya. Ya, berbeda kekuatannya mereka nanti ada orang-orang para penghuni neraka, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, mereka tidak akan mati di sana setelah mereka dibakar, dihancurkan, kemudian dijadikan lagi. Di padang mahsyar saja matahari didekatkan di atas kepala manusia sejarak 1 mil. Ya, diberikan kekuatan kaum muslimin mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk melihat matahari saja silau, nggak bisa. Ya. Sekarang ada nggak yang bisa melihat Allah? Apa hukum melihat Allah di dunia? Tidak ada, ya. Tidak ada satupun manusia sekalipun nabi yang melihat Allah ketika di dunia. Siapa yang minta melihat Allah? Nabi Musa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tarani." Engkau tidak mungkin bisa melihatku, walakin unzur ilal jabal. Tapi lihatlah engkau ke gunung yang lihatlah engkau ke gunung tersebut. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Andaikan gunung tersebut tetap, ya, dia menjulang, maka kau kan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka. Ketika Allah sedikit saja mau memperlihatkan zatnya, maka gunung tersebut hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqa. Kemudian Musa tersungkur pingsan. Ya, nah kalau di dunia nggak akan mungkin bisa melihat Allah. Bahkan Rasulullah SAW ketika Mi'raj, ya, ketika Mi'raj di Sidratil Muntaha, tempat yang paling tinggi bisa ditempuh oleh mereka yang dari bumi, ya, pun ketika ditanya oleh para sahabat, hal ra'aita rabbak, jadi tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ditempuh itu adalah Sidratul Muntaha. Sidrah apa sidrat? Pohon bidara, ya. Jadi pohon bidara besar, Rasulullah pun gambarkan luar biasa buahnya, luar biasa daun-daunnya. Sidrah al-Muntaha, Muntaha itu jarak terakhir bisa ditempuh. Jadi pohon bidara jarak akhir yang bisa ditempuh, itu artinya, ya, Sidrah al-Muntaha. Rasulullah ditanya, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu ya Rasulullah? Nurun anna arah. Aku melihat cahaya. Bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Wa hijabuhu nur. Dan hijab antara Allah dengan makhluknya adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqa subuhat wajhi. Andaikan disingkap saja hijab tersebut, maka akan terbakar seluruh apa yang ada di hadapannya. Nah jadi ini namanya al-ba'ats. Ya, al-ba'ats itu apa? Hari dibangkitkan. Yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Ya, tadi tumbuh, manusia itu tumbuh, itu namanya hari dibangkitkan. Dan yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwal ma tunshaq bihi al-qabr. Dan aku adalah yang pertama kali dibuka kuburan itu. Jadi maksudnya Rasulullah yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sur yang kedua, ya. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian mereka bangun terbelalak. Ya, kemudian bumi diganti dengan bumi lain. Apakah diganti total dengan bumi lain atau diubah? Ada dua pendapat, kan, ya? Ada dua pendapat. Ada diganti total, ya, bumi diganti total dengan bumi lain. Ada yang hanya sekedar diubah, ya, diubah bentuknya. Kalau zahir ayatnya di akhir surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari di mana Allah mengganti bumi dengan bumi lain, langit dengan langit lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Tetapi sebagian ulama menguatkan bahwasanya maksud mengganti di sini adalah mengubah, ya. Jadi wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya tentang gunung-gunung, maka katakanlah gunung tersebut nanti akan dicongkel semuanya. Akan diratakan, akan dihancurkan, kemudian diratakan. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi nanti dilebarkan, dipanjangkan, ya. Jadi di apa istilahnya, dimodifikasi gitu. Ya, bumi itu diubah bentuknya, ya. Eh, La tara fiha iwaja wala amta. Engkau tidak melihat di sana ada yang meninggi, enggak ada yang merendah, semuanya rata. Ya, semuanya rata. Laisa alamun li ahad, tidak ada tanda milik siapapun. Enggak ada sumur, enggak ada sungai, enggak ada pohon, enggak ada rumah, enggak ada apapun. Baik. Nah, wallahu alam, ya. Pendapat yang kedua ini lebih kuat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zalzalah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Di hari itu bumi dia menceritakan kabar-kabar yang terjadi di atasnya. Ya, kenapa para ulama banyak menyarankan untuk sholat itu pindah-pindah tempat, ya, tidak di tempat yang sama. Ya, maksudnya terkadang kita di sana, terkadang di sini, terkadang pokoknya nggak di satu tempat situ aja. Kenapa? Wa yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari itu nanti bumi akan mengabarkan kabar-kabarnya, ya. Rasulullah SAW kalau sholat Id pergi dari satu jalan, pulang dari jalan yang lain untuk agar menjadi saksi bumi tersebut. Ya, agar menjadi saksi bumi tersebut. Nah, ini kita kembali ke sedikit kita bahas hukum fikih ini. Ya, banyak ikhwan ketika sholat wajib untuk sholat sunnahnya berpindah tempat, ya. Ya, memang ada yang mengatakan itu tadi mengamalkan hadis tadi itu. Tapi apakah harus berpindah tempat? Nah, kalau bilang as-sunnah aja berpindah tempat untuk mendapatkan keutamaan tadi nih, nanti agar bumi menjadi saksi, karena bumi akan menjadi saksi. Baik. Apakah harus? Tidak. Boleh dia sholat di mana dia sholat wajib. Ya. Bahkan Abdullah ibn Umar melakukan seperti itu. Dan kalau Abdullah ibn Umar ibn Khattab melakukan seperti itu, maka sangat kuat Rasulullah SAW pun melakukan hal yang sama. Karena Abdullah bin Umar ini beliau yang di antara sahabat yang paling semangat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Bukankah ada dalil, ya, la tasilu sholatan bi sholatin, jangan kalian sambung sholat dengan sholat, ya, di satu tempat. Nggak boleh kalian sambung satu sholat kemudian sholat berikutnya di tempat itu lagi, ya. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala di akhir Kitabul Jumu'ah, di akhir kitab Jumatan, ya, ketika Muawiyah melihat ada salah seorang sholat sunnah di tempat dia sholat Jumat, ya. Kemudian dibiarkan oleh Muawiyah. Setelah itu diberitahukan, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh untuk seorang dia sholat di tempat di mana dia sholat, kecuali dia bergeser sedikit atau dia berbicara. Jadi misalnya dia nggak bergeser, hanya sekedar bertanya kabar saja kepada teman sampingnya, boleh, tidak ada makruh sedikit pun untuk dia sholat di mana dia sholat. Kan sebagian harus bergeser banget gitu, ya. Udah assalamualaikum kumaha mangkang, alhamdulillah, udah tetap dia sholat di situ aja. Harus segera berbicara. Jadi luput lafaz ini dari sebagian ikhwah, ya. Lafadznya kecuali dia bergeser sedikit, itu kata Rasulullah SAW, atau dia berbicara. Intinya untuk memutus itu tuh bukan sholat yang pertama tadi gitu loh. Maksudnya sholat Jumat, dan para ulama merojihkan, ana lebih cenderung pada pendapat ini, ya, yang tidak boleh untuk menyambung sholat setelah sholat adalah sholat Jumat, ya, karena jangan sampai orang mengira sholat Jumat itu 4 rakaat, ya, sudah 2 rakaat dikerjakan bersama jamaah, kemudian dia tambahkan lagi 2 rakaat di tempat itu, jadi akan tersamarkan oleh sebagian orang, oh berarti sholatnya 4 rakaat sebenarnya nih, ya. Nah,
Sedangkan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, dan banyak para ulama lain hanya sekedar menjeda dengan zikir itu sudah cukup. Menjeda dengan zikir itu sudah cukup, boleh dia sholat di tempat di mana dia sholat wajib. Bahkan sunnahnya apa? Bahkan keutamaannya apa? Untuk dia sholat di tempat di mana dia sholat ba'diyah nih. Dia sholat ba'diyah di mana dia sholat wajib. Sunnahnya apa? Apa yang dia dapatkan? Nah, malaikat selalu mendoakannya. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ma lam yuhdith fi, ma lam yuhdith fi. Terus malaikat mendoakan dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia, ya Allah berikan salawat untuknya. Selama dia tidak hadas, selama dia tidak mengganggu orang. Ya, jadi tetap duduk di situ, itu sunnahnya di situ. Ya, tidak berpindah. Barakallahu fikum. Wallahu alam, ana cenderung pada pendapat ini. Nah, jadi yauma idzin tuhaddisu akhbaroha, di hari itu bumi menceritakan kabar-kabar yang ada di atasnya. Ya, nah jadi kalau bumi menceritakan kabar yang ada di atasnya, ini bumi yang lain atau bumi itu juga yang diubah oleh Allah? Nah, berarti bumi itu juga, gitu ya. Nah, dan beberapa ayat datang tentang bumi itu menjadi saksi, ya. Berarti apa? Berarti bumi itu juga yang akan ditempati manusia sebagai padang mahsyar, tetapi Allah ubah bentuknya. Wallahu a'lam. Ya, tadi ada dua pendapat. Wallahu a'lam, pendapat yang tadi disampaikan itu yang lebih rajih. Wallahu a'lam. Ya. Nah, kemudian ketika manusia dibangkitkan, ya mereka semua seperti apa? Seperti belalang yang berterbaran tidak tahu arah. Ya, kemudian datang suara. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Di hari itu manusia mengikuti suara, ya, yang tidak berbelok-belok. Jadi mereka teriring. Ini namanya yaumul hasyr. Apa yaumul hasyr? Tadi ada yaumul ba'ts, hari dibangkitkan. Yaumul hasyr apa? Bukan, hasyr. Bukan hasarah. Yaumul hasyr apa? Padang mahsyar. Bukan, itu hasarah, itu hasrah. Itu pakai sin, ini hasyar pakai shin. Ya. Yaumul hasyr. Nah, yaumul hasyr artinya hari digiring dan dikumpulkan. Ya, padang mahsyar. Padang dikumpulkan. Mahsyar itu tempat dikumpulkan. Hasyr artinya digiring dan dikumpulkan. Ya. Tapi penggiringan itu ada 4 ya. Penggiringan hasyar itu ada 4. Yang pertama adalah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itu ada 4 hasyar. Yang pertama hasyar ketika orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, ya, mereka berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Surat Al-Hasyr, ada surat Al-Hasyr kan? Nah, surat Al-Hasyr itu adalah kisah tentang orang Yahudi bagaimana mereka mau membunuh Nabi Muhammad SAW, padahal sudah ada perjanjian damai, ya, perjanjian kita saling menguatkan, kalau ada musuh luar datang kita sama-sama memeranginya. Malah justru orang Yahudi berusaha untuk membunuh Nabi, berarti pengkhianatan di sini. Ya, dan Rasulullah masih memaafkan. Kami tidak akan membunuh kalian, tapi kalian pergi. Ya, kemudian mereka ini hasyar, digiring, dikeluarkan dari apa? Madinah. Ini hasyar yang pertama. Hasyar yang kedua, ini menurut dalil ya. Hasyar yang kedua adalah penggiringan manusia di akhir zaman oleh api yang keluar dari Yaman. Kemana mereka digiring? Kemana mereka dikumpulkan? Ke negeri Syam. Ya, dari Yaman, ya, ada api besar menggiring manusia di tempat di mana mereka berkumpul. Di mana itu? Di negeri Syam. Baik. Ini yang kedua. Nah, hasyar yang ketiga, ya, hasyar yang ketiga ini tadi. Manusia ketika dibangkitkan, mereka digiring, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Ini yang ketiga. Hasyar yang keempat adalah orang-orang kufar. Mereka digiring untuk masuk ke dalam neraka. Ya, ada 4 jenis hasyar. Soalnya ini sebenarnya
jarang disampaikan. Cuman ada yang nanya gitu. Karena ada yang nanya aja. Bukankah hasyar itu sudah ada di dunia? Nah, ini jawabannya apa? Hasyar itu memang ada 4. Ya. Bisa disebutkan? Kang Iqbal, yang pertama apa? Hasyar. Nah, orang Yahudi yang membunuh Nabi SAW, mereka dihasyar, digiring keluar dari Madinah. Ya, tidak dibunuh. Berbeda dengan Bani Quraidah. Ketika mereka berusaha untuk membunuh Nabi SAW, berkhianat, mengkhianati perjanjian, mereka apa? Dibunuh semuanya oleh Nabi SAW. Yang muqatilnya ya, anak-anak, wanita tidak. Yang kedua apa? Di akhir zaman, insyaallah. Jazakallah khair, pengiriman manusia dengan api yang keluar dari negeri Yaman. Yang ketiga, pengiriman manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yang keempat, penggiringan orang-orang kufar masuk ke dalam neraka jahanam. Dan manusia dikumpulkan di padang mahsyar tersebut itu berbeda-beda keadaan mereka. Ya, ada jenis kafir, ada jenis muslim fasik, ada muslim yang taat, ada jenis munafik. Ya. Jenis kafir yang pertama adalah bagaimana bentuk mereka nanti di padang mahsyar. Mereka berjalan dengan apa, Bang Teddy? Berjalan orang kafir dengan apa? Dengan apa berjalannya? Dengan wajah. Ya. Mereka berjalan dengan wajah. Di surat Al-Mulk. Nah, di surat Al-Mulk. Sebentar. Nah. Gimana ya? Mana Salman? Afama mukibban ala wajh. Gimana? Mukibban. Nah, ya, gimana? Afama yamshi mukibban ala wajhi. Apakah mereka yang berjalan afama yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan shiratal mustaqim. Apakah dia yang berjalan mukibban tuh muka diginiin tuh, itu namanya mukibban. Ya, apakah mereka yang berjalan dengan wajahnya itu lebih ahda daripada mereka yang berjalan lurus tegak melewati shiratal mustaqim. Jadi orang-orang kufar mereka dibangkitkan dalam keadaan mereka berjalan dengan wajah. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak di sini? Akal kita sekarang di dunia ini nggak bisa kita tempuh. Ya, nah Rasulullah ditanya, bagaimana berjalan dengan wajah ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, alladzi amsha, yang membuat orang berjalan birijlai dengan kedua kakinya, tentunya dia qadir, dia mampu untuk yumshi, untuk memperjalankan manusia dengan wajahnya. Nggak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membuat manusia berjalan dengan wajah mereka. Ya, afamay yamshi mukibban ala wajhi. Ini tanda orang kafir, mereka jalannya dengan wajah mereka. Kemudian ya, wujuhu yauma idzin di surat Abasa. Wujuhu yauma idzin musfirah. Dhahikatum, bukan itu yang senang. Ghabarah tarhaquha qatarah ulaikum kafaratul fajarah. Wajah mereka itu berdebu. Nah, yauma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Ya, hari ketika ditiup sur yang kedua, dibangkitkan orang-orang kafir itu dalam keadaan wajah mereka biru. Wajah mereka zurqa. Zurqa itu apa? Biru. Apa bahasa Arabnya biru? Azraq, ya. Al-azraq, zarqa. Nah, kemudian wajah yang biru. Wajahnya biru, dijadikan jalan berdebu, ya, berdebu. Kemudian mereka buta tuli dan bisu. Ya, mereka buta tuli dan bisu. Nah, kalau buta,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Thaha, "Wa man a'rada an dzikri wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Siapa yang dia berpaling untuk mengingatku, maka untuknya kehidupan yang dongka, yang sempit. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kemudian dia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta dan dia bertanya, "Wahai Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat?" Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah sudah datang kepadamu ayat. Ya, dan engkau tinggalkan dan engkau tolak, ya. Fanasita wa kadzalikal yauma tunsa, dan seperti inilah hari engkau ditinggalkan. Kemudian di surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka nanti dibangkitkan dalam keadaan wajah mereka, ya, berdirinya jadi apa? Mereka bertumpu pada wajah mereka ini. Ya, dan mereka itu umya, buta, bukma, bisu, wasumma, tuli. Ya, ini orang-orang kufar. Taib. Nah, ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Nah, ini di surat Al-Isra ayat 97. Nah, kemudian ya, sedangkan kaum mukminin bermacam-macam, mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-mujrimun, orang-orang mujrim ini pelaku maksiat. Mereka dibangkitkan dalam keadaan maksiat, dosa yang sering mereka lakukan ketika di dunia. Yang sombong Allah bangkitkan dalam keadaan mereka seperti atau sebesar semut kecil terinjak-injak. Insyaallah kita lanjutkan pada Isya. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Ushul, masih di rukun iman yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir. Dan kita sudah masuk pada pembahasan al-ba'ts wal hasyr. Ya, dibangkitkannya manusia dan digiring dan dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah, sesungguhnya dari makhluk yang pertama sampai yang terakhir mereka akan dikumpulkan di tempat yang sudah ditentukan. Jadi yang dibangkitkan siapa? Manusia, jin, juga binatang. Ya, di padang mahsyar. Sedangkan malaikat, mereka dibangkitkan juga. Apakah dikumpulkan di padang mahsyar? Tidak. Ya. Jadi yang dikumpulkan di padang mahsyar hanya manusia, jin, dan binatang. Mana dalilnya binatang pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dalilnya, wa idzal wuhush husyirat. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan ketika binatang-binatang liar husyirat, dibangkitkan, dikumpulkan, digiring, dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, dan mereka semua akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka perbuat ketika di dunia. Ya, ini binatang terlebih dahulu yang dikisos. Ya, ada hadis kisos panjang. Nah, hadis Abdullah ibn Unais. Nah, bagaimana manusia pada saat itu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala mengkisos satu binatang dari binatang yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la tu'addun al-huquq la tu'addun al-huquq ila ahliha. Ya, hendaknya kalian tunaikan hak-hak itu kepada yang punyanya. Ya. Wa innahu la yuqad, dan sungguh nanti akan dibalas asyatul jalha ala syatil qarna. Ya. Domba yang tidak bertanduk nanti akan membalas domba yang bertanduk. Jadi ketika di dunia domba yang bertanduk menanduk domba yang tidak bertanduk, nanti di akhirat akan dibalas. Ya, jadi jangan kalau seperti ini hati-hati kita untuk menzalimi ya manusia, dan jangan terlalu kita sampai jangan sampai kita terlalu sedih, kecewa, berlebih ketika ada orang yang menzalimi kita. Ya, karena semua itu akan ditunaikan. Ada orang yang menipu kita, misalnya harta, ya, itu semua akan ditunaikan. Apabila bukan amal solehnya yang akan diambil oleh kita, maka dosa-dosa kita yang akan ditimpakan kepadanya. Ya, karena ini semua akan dibalas. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan binatang-binatang tersebut turaban. Kuni turaban. Jadilah kalian semua tanah. Ya, kita semua baca di surat An-Naba ya. Wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkata orang-orang kafir, andaikan aku pun menjadi tanah seperti mereka. Nah, tidak ada surga dan tidak ada neraka. Nah, jadi kalau binatang tidak ada surga, tidak ada neraka, mereka semua jadi tanah. Yang masuk surga atau neraka adalah manusia dan jin. Baik. Kemudian manusia dibangkitkan, yuhsyarun nas yaumal qiyamati ala ardin bayda afra. Ya, dibangkitkan manusia itu di hari kiamat di atas tanah putih ya, afra, kemerah-merahan seperti roti yang bersih. Warna tanahnya putih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami ciptakan manusia, seperti itu pula kami akan bangkitkan kembali manusia. Seperti apa? Innakum tusyaruna hufatan uratan ghurla buhma. Kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, bertelanjang kaki, uratan, bertelanjang pakaian, ghurlan, tidak dikhitan, buhman, ya, tidak membawa apapun. Ya, apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan kita bawa sedikit pun. Cincin yang selalu kita pakai, jam tangan, kacamata, ya, tidak akan kita bawa kecuali mereka yang menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hartanya terus akan menyertai dia di padang mahsyar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu tahta dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah." Seseorang itu berada di naungan sedekahnya nanti di hari kiamat. Ya, tadnu syams, matahari dekatkan di atas kepala manusia sejarak 1 mil. Keringat manusia ada yang sampai ada yang sampai lutut, ada yang sampai hiqway. Hiqway itu pinggang, ada yuljimu iljaman, ada yang sampai menenggelamkan mulut atau hidungnya. Baik, yuljimu iljaman. Baik. Nah, kemudian setelah itu berapa lama manusia di padang mahsyar? 50.000 tahun. Nah, mereka semua menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Manusia dibiarkan begitu saja dalam keadaan yang berbeda-beda tadi. Ya, orang kafir seperti tadi disampaikan, sedangkan seorang mujrim, orang yang muslim yang berdosa fasik, ya, ada yang dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tidak lagi berdaging. Mereka itu yang meminta-minta untuk memperkaya diri. Ada yang jatuh pundaknya satu, bahunya satu. Mereka yang tidak adil dalam berpoligami. Ya, jadi
hati-hati. Sebenarnya hukum, bahkan sebagian ulama mengatakan hukum asal poligami itu makruh karena dia apa istilahnya? Karena dia hampir memasukkan dirinya pada jurang ancaman tersebut, kecuali mereka yang bisa berlaku adil, ya. Mereka yang berlaku adil baru boleh berpoligami. Kalau seandainya tidak, ya ini ancamannya seperti itu, ya. Dan banyak ya yang sudah belajar lama sekalipun untuk istri muda 4 hari, untuk istri tua 3 hari. Walaupun sudah diingatkan, sudah tahu juga dia hukumnya, tetap seperti itu. Coba, jadi apa kurangnya lagi coba kira-kira? Ya, maksudnya udah tahu hukumnya, udah diingatkan oleh para asatidz, tetap untuk istri muda 4 hari, istri tua 3 hari. Seperti itu terus. Kira-kira gimana? Enggak, maksudnya udah tahu dalilnya. Nah, untuk memang membedakan cinta mungkin istri pertama lebih dicintai daripada istri kedua, boleh. Rasulullah SAW lebih mencintai Aisyah daripada istri-istri yang lain. Dan para istri Rasulullah pun tahu itu. Tapi kalau untuk zahir harus sama. Ya, kalau untuk batin mungkin maksudnya cinta ya berbeda. Itu boleh di dalam Islam. Ya, baik. Nya KDW gitu. Eta ge mun wantun. Nah, ada yang dibangkitkan dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti diteduhi dengan arsy-Nya Allah, ada yang diteduhi dengan sedekahnya, ada yang dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, ya labbaik Allahumma labbaik, ada yang dibangkitkan dalam keadaan mulut mereka wangi seperti wangi kasturi, mereka yang berpuasa. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan tubuh mereka terus mengalirkan darah, ya warna darah, tapi wangi kasturi, mereka asyuhada, mereka yang mati syahid. Nah, ini di padang mahsyar, mereka menunggu. Kemudian datang hadis juga, ajwa'un nas yaumal qiyamah asba'uhum butun fi dunya. Orang yang paling lapar nanti di akhirat adalah yang paling selalu kenyang di dunia. Ya, nah ini pun kalau untuk makan kenyang banget boleh nggak? Kenyang banget boleh nggak boleh? Nggak boleh? Kenyang banget sampai nggak ada ruang gitu. Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh sesekali. Boleh sesekali. Mana dalilnya? Kan pakai dalil ya. Mana dalilnya? Boleh sesekali. Rasulullah SAW bilang ke Abu Hurairah, "Ishrab, minum susu tersebut wahai Abu Hurairah." Fasharibtu, aku minum. Ishrab, minum lagi wahai Abu Hurairah, diminum lagi oleh Abu Hurairah. Ishrab, minum lagi wahai Abu Hurairah sampai 3 kali. Diminum lagi oleh Abu Hurairah. Yang keempat, minum lagi wahai Abu Hurairah, la ajidlah maslaka ya Rasulullah. Enggak ada lagi ruang ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah, ini berarti apa? Kenyang banget Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini untuk sesekali seperti itu tidak mengapa, ya. Yang memang walaupun hadisnya dhaif tetapi itu benar. Yang itu sulus li ta'amih wa sulus li syarabih wa sulus li nafasih. Ya, kafa libni Adam luqaimat yuqimna sulbahu, kata Rasulullah. Tapi di hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif, tapi luar biasa. Maknanya sangat sahih. Cukuplah seorang anak Adam itu beberapa suap kecil yang dia makan. Luqmah artinya satu suap. Kalau luqaim artinya satu suap kecil. Luqaimat itu berarti hanya beberapa suap kecil gitu. Ya, cukuplah anak Adam itu hanya beberapa suap kecil untuk menegakkan tulang punggungnya. Ya, untuk menegakkan tulang punggungnya. Udah tegak tulang punggungnya itu udah cukup. Udah bisa tegak tulang punggungnya, udah cukup makan itu. Nah,
Wa in kana labud, kata Rasulullah, kalau seandainya memang harus lebih daripada itu, maka sepertiga untuk makanan lambungnya itu, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Baik. Ini hadis, ya banyak ulama yang menghasankan banyak ya. Tapi wallahu alam tidak sedikit juga ulama yang mendhaifkan hadis ini. Tapi hadis ini diakui oleh para ulama tabi'in. Ada ulama yang juga jurusannya ke ada tibbul arabi, ada tibbun nabawi, bedakan. Tidak semua pengobatan itu dikatakan tibbun nabawi. Ya seperti fasdu, tahu fasdu ya? Ada bekam, hijamah itu tibbun nabawi. Itu pengobatan ala Nabi. Ya Rasulullah SAW dibekam, ya Rasulullah SAW dibekam di kepala, Rasulullah dibekam di bagian punggung beliau. Nah, itu tibbun nabawi. Kemudian perut yang sakit diminumkan madu, itu tibbun nabawi. Ya, isqi asalan, kata Rasulullah. Minumkan madu. Sudah ya Rasulullah, masih sakit juga. Minumkan lagi madu, kata Rasulullah SAW. Ini namanya tibbun nabawi. Ada tibbul arabi. Apa itu tibbul arabi? Pengobatan cara Arab. Ya, seperti fasdu. Fasdu itu tibbul arabi. Gak ada dalilnya Rasulullah menggunakan fasdu. Ya, yang ada Rasulullah melakukan bekam. Ya, bekam. Tapi kalau untuk fasdu gak ada dalil. Wallahu alam, setahu saya gak ada dalilnya. Dan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad jilid keempat, itulah yang jadikan rujukan untuk mereka yang para tabib-tabib ya, yang dikatakan tibbun nabawi ya. Itu rujukannya di situ, dan tidak disebutkan Rasulullah SAW pernah melakukan fasdu sekalipun. Yang namanya tibbul arabi. Taib. Nah, kata mereka para tabib, ini hadis yang sangat luar biasa. Ulama tapi sekaligus apa? Tabib ya. Ini hadis yang sangat luar biasa ya, untuk menjaga kesehatan al-himyah. Nah, jadi untuk sesekali kenyang banget tidak mengapa. Untuk yang terbaiknya tadi ya. Nah, ma mala ibnu Adam wi'aan syarran minal batan. Tidak ada kantung yang terburuk diisi oleh manusia lebih daripada lambungnya. Kantung banyak nih, kita punya tas, kita punya kresek, kita punya. Yang paling buruk diisi oleh manusia adalah apa? Lambungnya. Nah, jadi kita kembali tadi. Ajwa'un nas yaumal qiyamati asba'uhum butunan yaumal qiyamah. Orang yang paling lapar di hari kiamat adalah yang paling selalu kenyang di dunia. Orang yang paling lapar di padang mahsyar adalah orang yang paling selalu kenyang di dunia. Itu datang hadis seperti itu juga. Nah, jadi padang mahsyar mereka menunggu qada, mereka menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala selama 22 tahun. Allah Subhanahu wa taala biarkan manusia tanpa diberi makan, tanpa diberi minum, ya. Mereka kehausan, mereka kelaparan. Dan kemudian tegaklah pengadilan Allah dengan sebab apa? Syafaat. Ya, yang dinamakan dengan syafaatul uzma, syafaat agung. Manusia datang kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Mereka semua mengatakan nafsi, nafsi. Diri kami, diri kami. Maksudnya kami yang lebih berhak untuk diberi syafaat, bukan kami yang beri syafaat. Pergilah kalian kepada nabi-nabi yang disebutkan tadi. Nah, terakhir Nabi Isa mengarahkan manusia ke Nabi Muhammad SAW. Rasulullah langsung sujud di bawah arsy. Nah, tidak, Rasulullah SAW mengatakan, saya langsung minta nih, ya Allah, percepatlah al-qadha. Apa Rasulullah lakukan seperti itu? Rasulullah menunggu izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya, tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sujud dulu, lama sujud Rasulullah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang belum Allah bukakan itu ketika di dunia. Baru Allah bukakan untuk Nabi Muhammad ketika sujud di bawah arsy. Ya, barulah Rasulullah SAW diberi izin, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'tah, washfa'tu syaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah kau akan diberi. Mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku,
umatku. Dahulukan mereka dalam al-qada. Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini umat yang paling akhir, tetapi kita ini umat yang pertama kali nanti diqada, dihisab di hari kiamat. Jadi ada al-qada pengadilan, ada al-hisab perhitungan. Ya. Awal ma yuhasab bihil abdu, yang pertama kali dihisab seorang hamba itu apa? As-shalah. Awal ma yuqda bihil abdu fid dima. Yang pertama kali diadili adalah darah. Bedakan antara hisab dengan qada ya. Maksudnya yang pertama kali dihisab kata Rasulullah SAW adalah salat. Yang pertama kali diqada, yang pertama diadili adalah darah. Nah, ada harta, ada kehormatan, ya, celaan, hinaan, gosip. Yang pertama kalinya adalah darah. Darah dulu, pertumpahan darah nih. Nah, kemudian ada hisab. Kalau hisab itu apa? Perhitungan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum." Ya. Rasulullah SAW selalu beliau berdoa di dalam salat beliau, dalam salat berarti dalam sujud, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah, bagaimana hisab yang mudah itu? Aisyah bertanya, bagaimana hisab yang mudah itu ya Rasulullah? Ayanzuru fi kitabihi fayatajawaz anhu. Ya, melihat Allah Subhanahu wa taala melihat lembaran amalnya kemudian dilewat-lewat tuh. Enggak dibaca, diperinci, enggak. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghisab nih. Engkau fa'alta kadza wa kadza yauma kadza wa kadza. Engkau lakukan ini dan ini, dosa ini dan ini di hari ini dan ini. Na'am ya Rabb. Engkau lakukan ini dan ini di hari ini dan ini. Na'am ya Rabb. Tidak bisa mengelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup lembaran amalnya dan berkata hamba ini, ya Allah, aku telah melakukan dosa yang jauh lebih besar daripada apa yang kau sebutkan tadi ya Rasulullah. Daripada apa yang kau sebutkan tadi ya Allah. Gitu ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tertawa. Ya, Allah tidak membaca dosa-dosa besarnya, tidak detail membacakan dosanya, bahkan hanya yang ringan-ringan, yang kecil-kecil. Nah, ini namanya hisab yang mudah, hisaban yasira. Ya, jadi ada yang masuk surga tanpa hisab, nggak ada dihisab nih. Yang pertama, yang kedua ada yang dihisab dengan hisab yang mudah. Apa yang hisab yang mudah tadi seperti apa? Dilewat-lewat, ya. Kata Rasulullah SAW, ayyanzuru fi kitabihi fayatajawaz anhu. Dilihat kitabnya tapi banyak dilewat-lewat. Ya, tajawaz itu banyak dilewat-lewat. Ya, nggak dibaca detail. Yang kedua, yang ketiga ada yang diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini tidak dipermalukan ya, tidak di hadapan makhluk ya, dibuat tabir dan hanya hamba tersebut yang berhadapan dengan Allah, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan setiap mereka berdatangi Allah Subhanahu wa taala sendirian-sendirian. Allah memperinci, engkau melakukan ini dan ini di hari ini dan ini, ya Rabb, engkau lakukan ini dan ini hari ini dan ini, ya Rabb, sampai hatta idza ra'a annahu halak, sampai dia mengira dia akan dibinasakan, dimasukkan ke dalam neraka karena sudah banyak dosanya, ya, diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kama satartu laka fid dunya ghafartu laka al-yaum. Sebagaimana aku tutup dosamu ini ketika di dunia, kan Allah tutup dosa kita di dunia ini ya. Coba kalau Allah singkap dosa-dosa kita nih, nggak ada yang mau duduk kita satu sama lain. Kalau misalnya di setiap dosa muncul budug, misalnya budug dan namanya borok, ya, kudis, muncul kudis di muka, udah nggak berbentuk manusia lagi kita sekarang. Ya, kalau langsung Allah azab setiap dosa yang kita lakukan dengan lisan, mata, telinga, tangan kita, apa yang terjadi pada kita? Mati, nggak ada tersisa satu makhluk hidup pun. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebagaimana aku telah tutup aibmu ketika di dunia, maka aku ampuni dosamu hari ini. Nah, ini yang ketiga, ya. Yang keempat, menukishal hisab halak. Kata Rasulullah SAW, siapa yang diminta pertanggungjawaban dalam hisab, setiap
setiap perbuatannya diminta pertanggungjawaban, maka dia binasa. Ya semua itu akan ditanya. Innal ahda kana mas'ula. Yang pasti ditanya apa? Innal ahda kana mas'ula. Semua janji-janji itu akan dipertanyakan. Ya, semua janji-janjimu akan ditanya. Janji pada si fulan itu akan ditanya. Yang kedua, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan ditanya. Ya, akan ditanya. Baik. Kemudian dua kaki anak Adam tidak akan bergeser ya di hari kiamat sampai dia ditanya 4 hal. Yang pertama umurnya dihabiskan untuk apa? Masa mudanya dia gunakan untuk apa? Harta dikemanakan, dari mana dan dikemanakan? 2 nih. Yang ketiga apa? Yang keempat, tubuhnya ya. Fima ablah, dan jasadnya, tubuhnya digunakan untuk apa? Nah, maksudnya dilelahkan tubuh kita ini untuk kebaikan ya. Bagaimana orang-orang dia untuk berbuat maksiat, untuk perkara yang mubah, mereka mau membuat tubuh mereka sakit, berlelah-lelah, berletih-letih. Nah, ketika tubuh kita dipakai berletih-letih, berlelah-lelah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudahlah untuk menjawab 4 pertanyaan tersebut. Nah, ini hisab ya. Ada juga air dingin yang pertama kali dihisab. Ya, jadi nikmat yang paling besar, nikmat yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah air. Nah, kemudian setelah hisab, jadi setelah hisab itu ada beberapa lagi perjalanan seperti al-mizan, seperti asyirat ya. Dan tidak ada satupun dalil tentang urutannya. Ya, maksudnya urutan pastinya gitu. Itu enggak ada. Ya, cuman disambung-sambung saja oleh para ulama. Misalnya kapan dibagikan lembaran amal? Dibagikan lembaran amal itu sebenarnya sebelum hisab. Kita tadi baca hisab dulu ya. Sebelum hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Insyiqaq. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Insyiqaq, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang diberi lembaran amalnya dengan tangan kanannya, ya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Berarti yang pertama apa? Pembagian lembaran amal. Ya, kemudian karena nanti dia akan dihisab dengan hisab yang mudah dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan bahagia. Dan siapa yang diberi lembaran amalnya dari belakang punggungnya, maka dia akan meraung, menjerit, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Di surat Al-Haqqah, siapa yang diberi lembaran amalnya dengan tangan kirinya, maka dia berkata, aduhai, ya laitani, andaikan tidak diberikan kitabku ini, karena pasti akan masuk neraka nih. Nah, kata para ulama, dengan tangan kiri kemudian diletakkan di belakang punggungnya, seperti itu. Nah, dan di dunia ini kita bisa mengangkat tangan kanan kita, tangan kiri kita, berbeda dengan di hari kiamat, ya, yang mengangkat, itu bukan kehendak kita untuk mengangkat tangan kanan atau tangan kiri. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya, hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, apakah engkau ingat istri-istrimu nanti di hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Di 3 tempat seseorang tidak akan mengingat siapapun. Di 3 tempat. Kapan itu? Indal mizan. Ketika di penimbangan amal. Hatta ya'lama ayakhifa mizanuhu am yadhkur. Sampai dia tahu apakah berat atau ringan timbangan amalnya. Wa inda tatayyurus suhuf. Dan ketika dibagikan lembaran amal. Hatta ya'lam aina yaqa. Nah, aina yaqa di sini berarti.
Ya, kata Rasulullah SAW pakai kalimat aina yaqa. Ya. Dan ketika pembagian lembaran amal sampai dia tahu kemana hinggap. Yaqa itu hinggap. Ya, kemana hinggap lembaran amalnya tersebut? Fi yaminihi am fi shimali am wara'a dhahri. Di tangan kanannya kah? Atau di tangan kirinya kah? Atau di belakang punggungnya kah? Wa inda sirat. Dan ketika di atas sirat, idh wudi'a baina dhahrani jahannam hatta yajuz. Ketika sirat tersebut dibentangkan di atas neraka jahanam sampai dia berhasil untuk melaluinya. Rasulullah sampai enggak ingat istri beliau di 3 tempat ini. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Ketika mizan, apakah berat atau ringan? Yang kedua, ketika pembagian lembaran amal, apakah di tangan kanan, tangan kiri atau di belakang punggung? Yang ketiga, ketika syirat, hatta yajuz, sampai dia melewatinya. Ya. Hatta yajuzu, sampai dia bisa melewati neraka syirat tersebut. Nah, kemudian di padang mahsyar setelah itu ada al-haud, ada telaga. Ada al-haud. Nah, ini anak memang enggak sebutkan urutan karena ulama pun khilaf. Ada yang mengatakan, kenapa kok al-haud? Karena ketika manusia sedang kelaparan, sedang betul-betul kelaparan, sedang kehausan, Allah ingin muliakan kaum muslimin dengan diberikan minum untuk mereka, ya, dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, "Inni faratukum alal haud." Aku nanti mendahului kalian di telaga. Ya. Bagaimana telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuluhu syahr wa 'arduhu syahr. Ya, panjangnya 1 bulan perjalanan. Lebarnya 1 bulan perjalanan. Ya, perjalanan dengan jalan kaki kah? Atau kalau jalan kaki saja itu udah 3.000 km. Jalan kaki non-stop. Ya, itu antara 2.500 sampai 3.000 km. Ada yang mengatakan ini berkuda nih atau memakai unta nih, berarti lebih jauh lagi. Ya kan? 1 bulan perjalanan. Wa zawayahu sawa. Ujung-ujungnya sama. Berarti bukan bujur sangkar apa namanya? Persegi 4. Segi 4 sama sisi ya. Segi 4 sama sisi. Ya gitu ya. Udah lama banget waktu SD soalnya. Nah, wa aniyatuhu kanujumis sama, dan jumlah cangkirnya sejumlah bintang-bintang di langit. Ya, kalau di Bandung jarang kita lihat bintang-bintang di langit. Ya, jarang. Nah, kalau di Saudi, di Arab, ya, di Yaman, itu betul-betul terlihat bintang-bintang itu sangat banyak, luar biasa. Wa ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa abrad minal thalb, dan lebih dingin daripada salju. Fihi mizaban, ada 2 pipa. Nah, yamuddanihi minal jannah. Ahaduhuma min dhahab wa tsani min fiddah. Ada 2 pipa besar yang mengalirkan air ke telaga tersebut dari surga. 1 pipa tersebut dari emas, 1 pipa lain dari perak. Dari mana tuh asal-muasalnya? Surganya di mana? Di sungai apa namanya? Al-Kautsar. Ya, inna a'tainaka Al-Kautsar. Kami telah berikan untukmu ya Muhammad Al-Kautsar. Rasulullah kemudian bertanya, "Atadruna mal Kautsar?" Apakah kalian tahu apa Al-Kautsar tersebut? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah SAW, Al-Kautsar nahrun fil jannah. Ya, sungai di surga. Wa'adanihi Rabbi, yang Allah janjikan untukku. Nah, kemudian dari sungai yang Allah janjikan untuk Nabi SAW di surga tersebutlah dialirkan dengan 2 pipa besar ke haud telaga Nabi SAW yang ada di padang mahsyar. Ya, yaridul mu'minuna min ummati Muhammad SAW. Yang meminumnya hanya orang-orang beriman dari umat Nabi Muhammad SAW. Orang kafir, munafik, enggak. Bahkan orang Islam yang melakukan banyak sekali dosa besar, ya, dosa-dosa besar,
kezaliman-kezaliman besar, kebid'ahan-kebid'ahan besar. Jadinya dosa-dosa besar, kezaliman-kezaliman besar, kemudian kebid'ahan-kebid'ahan besar, mereka tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan wa may yashrab minhu syurbatan lam yadhma' ba'daha abada. Dan siapa yang meminumnya satu kali teguk saja tidak akan merasakan kehausan lagi selamanya. Nah, baik. Dan haud tentang telaga itu di antara doa yang sering dipanjatkan oleh para nenek-nenek di Madinah. Ya, maksudnya Allahumma ij'alni waridan min haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk yang meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Siapa ya? Abdullah bin Mubarak. Kalau nggak salah, Abdullah bin Mubarak beliau kalau minum air Zam-Zam diniatkan juga agar tidak kehausan nanti di padang mahsyar. Ya kan? Mau Zam-Zam 5 syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung apa yang diniatkan ketika meminumnya. Ya, tapi bukan doa, enggak. Jadi langsung aja gitu niatnya. Kalau berdoa Rasulullah SAW sebelum minum air Zam-Zam, Allah alam dalilnya. Karena itu para ulama mengatakan langsung jadi 5 syuribalah. Jadi air Zam-Zam itu tergantung apa yang dia niatkan ketika meminumnya. Ya, dia niatkan. Jadi langsung udah ada niatnya. Enggak. Kalau doa dulu, Allah alam itu dalilnya. Kalau doa dulu gitu ya kan berdoa panjang banget baru minum. Allah alam itu dalilnya. Nah, tapi kalau dia minum langsung ya Allah untuk memudahkan hafalan, untuk agar dibukakan hidayah, tidak istiqomah, hati ini biar mudah untuk beribadah, ya biar doa-doa langsung untuk penyakit dihilangkan kata Rasulullah SAW. Ma'u Zamzam ta'amun tu'min wa shifaun suqmin. Air Zam-Zam itu adalah makanan yang dimakan dan obat untuk penyakit. Nah, di antara doanya ya para ulama ya Allah berniat dengan air Zam-Zam ini jangan sampai aku kehausan nanti di padang mahsyar 50.000 tahun. Ya, di padang mahsyar. Nah, walikulli nabiyyin haudan, dan setiap nabi itu memiliki haud, memiliki telaga. Ya. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridah wa inni la arjun akuna aktsaruhum waridatan. Ya, dan aku berharap telagakulah yang paling banyak orang yang meminumnya. Tetapi di sana ada yang dihalangi untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, mereka adalah umatku umatku. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau ya Muhammad tidak tahu apa yang sudah mereka perbuat setelah engkau meninggal. Ya, membuat ahdatsu. Ahdatsu ini membuat muhdatsat. Perkara-perkara bid'ah yang besar. Ya. Nah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ya, bukan bid'ah-bid'ah kecil tapi bid'ah-bid'ah besar. Baik. Nah, tafadhol yang mau ditanyakan insyaallah kita lanjutkan di pekan depan tentang mizan dan sirat. Insyaallah. Baik, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum. Mantap barakallahu. Tadi mengenai sholat Jumat yang nggak boleh disambung, mengenai kalau safar itu boleh disambung dengan asar. Baik. Apakah nama? Karena hadis yang nggak boleh disambung juga. Bukan. Karena tidak ada dalilnya menjamak antara Jumatan dengan asar. Jumatan itu bukan sholat zuhur. Ya, Jumatan itu bukan sholat zuhur. Ya, boleh seseorang untuk tidak Jumatan tetap. Kalau seandainya kemungkinan nanti Id ya, karena hari Jumat tuh boleh dia tidak Jumatan kan? Boleh dia tidak Jumatan. Tetapi diganti dengan zuhur. Jumatan itu bukan kedudukannya dengan zuhur. Jadi beda. Yang ada dalilnya adalah zuhur digabung dengan asar. Tidak ada dalilnya penggabungan antara Jumat dengan asar. Allahu a'lam.
Ya. Nah, jadi kalau kita mau menggabung, mau menjamak, kita musafir, maka jangan kita niatkan sholat Jumat. Walaupun kita duduk dengan khutbah Jumat, kita niatkannya sholat zuhur. Setelah kita sholat zuhur 2 rakaat bersama imam, kita niatnya adalah kosor zuhur, baru kita boleh setelah itu melakukan asar. Ya, tapi niatannya zuhur, nggak boleh Jumatan. Nah, mantap sekolah. Fadhal, ada yang lain? Silakan. Ya Bang Faris. Antum. Nah, kalau zon atau prasangka terus perasaan-perasaan yang pesan kita dan juga itu masuk ke dalam kategori makhluknya Allah juga sih. Makhluknya Allah. Perasaan kita zon, prasangka, terus rasa bahagia dan sedih. Makhluknya Allah. Ya. Maksudnya gimana makhluknya Allah? Apakah masuk dalam kategori bahwa itu adalah bentuk masuk makhluk Allah juga? Perasaan kita itu atau prasangka gitu enggak? Maksudnya makhluk, apakah Allah yang menciptakannya atau gimana maksudnya? Makhluk Allah kan berarti Allah yang menciptakan gitu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali itu semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang terbesit dalam hati manusia, ada yang dia jaga dalam hatinya berbeda. Kalau yang terbesit dalam hati manusia, ini sudah kita bahas waktu pertama kali kajian di sini. 10 cara kita untuk meninggalkan maksiat. Lentingan atau bisikan syaitan ya, yang lintas seperti itu enggak terhitung dosa. Karena setan terus menghembus. Ya, syaitan terus menghembus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya terus menghembus, enggak berhenti-berhentinya. Entah lentingan yang mana, entah bisikan yang mana, ya lemparan bisikan setan yang mana, itu yang kemudian menjadi pikiran kita tuh. Kalau sudah enggak kita alihkan pikiran tersebut, kemudian menjadi renungan menjadi tekad. Kalau udah sampai tekad, susah seseorang untuk menangkalnya sudah. Ya, jadi ketika pertama lentingan tuh dia tidak hiraukan. Ya, tapi kemudian dia menjadi pikiran nih. Nah, ini yang dia ketika sudah menjadi pikiran, dia harus alihkan. Dia sibukkan dengan yang lain pada kebaikan, suudzon yang seperti itu. Jadi seperti ini. Ada yang bentuknya bisikan. Rasulullah SAW berkata, Innallaha tajawaza li ummati ma hadatsat bi anfusiha ma lam yaf'al wa yatakallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk umatku apa yang terbesit dalam hatinya selama tidak dia ucapkan atau dia buat. Ya, banyak dalam hati ini, bahkan perkara-perkara syirik, kufur, nifaq, maksiat. Inna najidu fi anfusina ma yata'adzam ahadun yatakallama bih. Datang para sahabat kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, kami dapatkan dalam hati kami sesuatu yang tidak mungkin kami ucapkan, sangat besar ini. Ini kufur ini syirik ini. Awaqad wajadtumu, sudah kalian dapatkan itu? Iya ya Rasulullah. Dzaka mahdul iman, dzaka sarihul iman. Itulah sejernih-jernih iman. Itulah seterang-terang iman. Apa maksudnya? Iman kita yang melawan bisikan tersebut. Iman kita yang menepis, memerangi ya bisikan-bisikan tersebut, dan tidak terhitung dosa selama tidak kita ucapkan, selama tidak kita perbuat. Tapi kalau di sana ada dosa besar dilakukan oleh hati, itu dia jaga seperti hasad. Ya, dia hasad, dia dengki. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini hampir tidak terselamatkan seorang pun dari penyakit hasad. Bedanya orang soleh dia bedanya orang soleh itu dia melawan hasadnya, sedangkan orang jahat itu dia menampakkan apa? Hasadnya. Bagaimana dia melawan hasadnya? Dia lawan hasadnya dengan dia beri hadiah kepada orang yang dia hasadi, dia doakan kebaikan, dia sebut kebaikan orang yang dia dengki tersebut di hadapan orang-orang. Ya, itu cara melawan hasad. Ya, berbeda dengan orang yang menampakkan hasadnya. Ya, tidak dia bisa lakukan dengan perbuatan, dia lakukan dengan ucapan. Kalau tidak, cukup dengan hatinya. Ini lawan ya. Kan kalau hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan
tangannya, apabila dia tidak mampu maka dengan lisannya, apabila dia tidak mampu maka dengan hati. Nah, orang hasad itu dia ingin bisa mencederai atau memberi bahaya kepada orang yang dia dengki itu dengan perbuatan yang sebenarnya. Inginnya seperti itu. Ketika dia tidak bisa maka dengan lisannya. Ketika dia tidak bisa maka dengan hatinya. Nah, itu yang terus bercokol. Nah, ini dosa nih. Ya, karena dia sudah jaga hatinya tersebut. Nah, maksudnya dosa dalam hati itu dia jaga. Dan tidak ada satupun bentuk maksiat zahir dari lisan dan fisik seorang hamba kecuali karena sebab maksiat yang ada di dalam hatinya. Gak mungkin ada. Maksiat terjadi dengan lisan, maksiat terjadi dengan fisik, kecuali karena sudah ada maksiat dengan hatinya. Ala inna fil jasadi lamudghah. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Bisa dia jaga, bisa dia kontrol. Raja. Hati kita ini raja, jantung kita ini raja. Hati ini ada jantung ya. Kalbu. Kalau bahasa kitanya bukan kalbun. Kalbu bahasa Indonesia hati, jantung maksudnya itu kalbu. Ya kalau kita hati kan liver ya. Wa idza fasadat, dan apabila kalbu manusia tersebut rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Maka nggak akan mungkin ada maksiat dilakukan oleh fisik kecuali sudah ada rusak dalam apa? Hatinya, seperti itu. Nah, disinilah perlunya iman tadi, dzaqatu amal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina. Itu semua hati. Dia tepis semua apa? Dia perangi. Jadi bangun tidur sampai tidur lagi dia berperang. Itu namanya jihadun nafs. Itu jihadun syaitan, itu seperti itu. Barakallahu fikum. Cukup ya. Nah, kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.